Kita lanjut lagi pembahasan soal OSN Fisika SMA ya, tahun 2025 tingkat kabupaten kota. Pertama, sebuah perahu motor yang tengah melaju ke hilir melewati sebuah rakit di titik A. Setelah 60 menit bergerak, perahu tersebut berbalik arah dan setelah beberapa saat ia berjumpa lagi dengan rakit tersebut pada jarak 6 km dari titik A. Jika dianggap kinerja mesinnya konstan, maka kecepatan arusnya adalah. Pertama, kita bisa gambarkan ilustrasi ya dari rakit dan juga perahu seperti ini. Misalkan di sini kita punya rakit ya. Terus di sini misalkan kita punya sebuah perahu. Terus perahu kan dia punya kecepatan misalkan di sini P1. Terus misalkan dia bergerak ke kanan mengikuti arus. Terus di sini kita bisa tahu waktu yang dibutuhkan misalkan adalah T1 dan dia akan berbalik arah ya. Artinya dia nanti ke sini, si perahu ke sini. Terus di sini misalkan adalah P2 dengan T2. Berikutnya, karena rakit itu akan mengikuti arus ya. Dia punya kecepatan misalkan adalah PA dan dia akan bertemu misalkan di sini. Bertemu misalkan di titik A di sini ya. Dan pada waktu itu gitu ya, waktu yang dibutuhkan oleh si rakit itu adalah T1 ditambah dengan T2 ya. Karena kan nanti waktu yang digunakan perahu untuk ke kanan dan terus waktu yang digunakan perahu untuk berbalik lagi gitu ya. Maka di sini kita bisa dapatkan kecepatan perahu relatif terhadap arus sungai konstan gitu ya. Misalkan kita dapatkanlah VV gitu ya, kecepatan perahu. Maka di sini kecepatan perahu menuju ke arah X positif bisa kita dapatkan itu adalah P1 sama dengan kecepatan perahu relatif terhadap daratan ditambah dengan kecepatan arus ya. Sementara kecepatan dia berbalik P2 itu sama dengan kecepatan perahu relatif terhadap daratan dikurangkan dengan kecepatan arus ya. Nah, waktu dalam hal ini disampaikan adalah 60 menit, maka di sini kita bisa dapatkan T1 adalah 60 menit dan juga jarak dia bertemu itu kan 60 km ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan ya di mana PA gitu ya kali T1 ditambah dengan T2 terus ditambah dengan P2 T2 itu sama dengan P1 T1 ya. Nah, di sini kita bisa ganti bahwa P2 itu adalah PP dikurang PA ya. Sementara bisa kita dapatkan di sini PA T1 gitu ya. Ditambah dengan PA T2 ditambah dengan P2 kita ganti dengan persamaan sebelumnya yaitu PP dikurang dengan PA. Maka kita bisa dapatkan di sini nilai dari bagian P2 itu adalah PP T2 dikurang dengan PA T2 ya. Dan itu sama dengan P1 bisa kita ganti juga dengan PA ditambah dengan PP ya. Maka PP T1 ditambah PA T1. Nah, di sini kita bisa eliminasi bahwa PA T1 kan dia saling menghilangkan ya. Maka kita bisa dapatkan PA T1 terus di sini PA T1 ya. Dan berikutnya kita bisa dapatkan di sini PA T2 juga saling menghilangkan sehingga kita dapatkan bersamaan bahwa PPT2 PPT2 itu sama dengan PPT1 ya. Dan hal ini kita bisa eliminasi PP, maka T1 sama dengan T2. Artinya waktu dia pergi ke arah sumbu X positif atau searah arus, itu sama dengan waktu yang dibutuhkan dia selama dia berbalik arah gitu ya. Nah, berikutnya kita bisa tahu bahwa jarak dia bertemu itu kan selama sejauh 6 km ya. Maka kita bisa dapatkan di sini bahwa L itu sama dengan PA kali T1 dengan tambah T2. Terus di sini kita bisa dapatkan bahwa T1 sama dengan T2, maka L itu sama dengan 2PA kali T1. Kita anggap di T1 ya. Sehingga PA-nya itu sama dengan L dibagi dengan 2T1 ya. Nah, dalam hal ini L-nya kan 6 km, terus bagi 2, T1-nya adalah 60 menit, dan itu sama dengan 1 jam ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan bahwa kecepatan arusnya itu adalah 6 bagi 2, atau sama dengan 3 km per jam ya. Maka jawabannya adalah 3 km per jam. Ya, sebuah bola pejal bermasa 20 kg, maksudnya 20 gram gitu ya, bergerak tanpa tergelincir menuruni suatu bidang miring kasar tanpa kecepatan awal. Diketahui sudut kemiringan bidang miring terhadap horizontal adalah alfa, dengan sin alfa adalah 3/5. Setelah bola pejal tersebut bergerak menuruni bidang miring selama 7 sekon, besarnya energi potensial gravitasi yang berubah
menjadi energi kinetik adalah, pertama bisa kita ilustrasikan di sini ada sebuah bola pejal gitu ya yang menuruni bidang miring. Dia tanpa tergelincir, artinya dia punya energi kinetik rotasi dan juga energi kinetik translasi ya. Nah, terus di sini misalkan kita anggap bahwa ketinggiannya dari tanah itulah H, sementara jarak dari lintasannya misalkan adalah S gitu ya. Terus di sini ada sudut elevasi alfa misalkan. Di sini kan sin alfa sama dengan 3/5 ya. Maka bisa kita dapatkan sin itu kan depan bagi miring ya. Maka ini sama dengan 3, ini 5 gitu ya. Sementara bagian bawah jelas 4 ya. Kita ingat lagi bilangan Pitagoras. Nah, berikutnya kita tahu bahwa perubahan energi kinetik gitu ya. Perubahan energi kinetik itu kan sama dengan mgh aksen kurang mgh 0 ya. Nah, karena di titik akhir dia 0, maka kita bisa dapatkan bahwa perubahan energi potensial itu sama dengan min mgh 0, atau nilai mutlaknya itu sama dengan mgh gitu ya, mgh 0 ya. Berikutnya kita bisa dapatkan bahwa nilai dari H itu adalah kita bisa ubah ya dalam bentuk S, di mana nilai dari H tersebut teman-teman itu sama dengan H0 tersebut itu sama dengan S sin alpha gitu ya. Dan berikutnya kita akan gunakan nanti untuk mencari jarak lintasannya itu S itu adalah setengah AT kuadrat ya, persamaan GLBB. Nah, pertama kita bisa tahu bahwa perubahan energi potensial ditambah dengan perubahan energi kinetik itu sama dengan 0 ya. Berikutnya kita bisa tahu perubahan energi potensial itu adalah min mgh 0, terus perubahan energi kinetik dalam hal ini adalah EK translasi atau setengah mv kuadrat, terus EK rotasi ya, dalam hal ini adalah setengah I omega kuadrat. Karena dia disampaikan bahwa adalah bola pejal itu punya I itu sama sebesar 2/5 mr kuadrat ya. Berikutnya kita bisa gunakan hubungan bahwa omega kuadrat itu sama dengan V kuadrat bagi R kuadrat, sehingga persamaan kita dalam bentuk kecepatan translasi semuanya gitu ya. Maka persamaan bisa kita dapatkan min mg H kita ganti dengan S sin alpha, terus ditambah dengan setengah m V kuadrat, terus ditambah dengan setengah I kita ganti dengan 2/5 mr kuadrat gitu ya. Maka kita dapatkan setengah 2/5 mr kuadrat terus kali omega kuadrat, jadinya adalah bisa kita dapatkan V kuadrat ya, V kuadrat. Ini habis, maka bisa kita dapatkan adalah 1/5 gitu ya, terus ditambah dengan setengah gitu ya, maka bisa kita samakan penyebutnya jadi 10, terus 10 bagi 2 atau 5 ditambah dengan 2. Nah, berikutnya kita bisa dapatkan di sini mv kuadrat. Sementara ini adalah min mg S sin alpha ditambah dengan 7/10 mv kuadrat itu sama dengan 0 ya. Nah, bisa kita eliminasi m di sini sehingga persamaan kita menjadi 5/7 7/10 V kuadrat itu sama dengan S sin alpha ya. Maka untuk mencari kecepatan gitu ya, bisa kita dapatkan di sini untuk kecepatannya saja atau V kuadrat itu sama dengan 10/7 ya. Tinggal kita balik G sin alpha. Itulah kecepatan kuadratnya. Nah, kita bisa cari berapa S-nya dalam hal ini. Kita bisa gunakan, karena kecepatan kuadratnya kita bisa dapatkan adalah 10/G sin alpha, maka kita bisa gunakan di sini V kuadrat itu sama dengan 2AS ya, 2AS. Dan karena kan V0 sama dengan 0 ya, maka bisa kita dapatkan berapa percepatan di sini. Maka percepatan itu sama dengan V kuadrat bagi dengan 2S. Maka kita bisa dapatkan V kuadratnya dalam hal ini adalah 10/7 G sin alpha dibagi dengan 2S ya. Nah, kita bisa ini G S ya, harusnya ada S ya, GS sin alpha. S bisa kita eliminasi di sini, maka kita bisa dapatkan bahwa percepatan adalah 10 bagi 2 kan jadinya 5 ya, berarti sama dengan 5/7 G sin alpha. Itu salah satu cara ya untuk mencari percepatan. Bisa juga dengan melakukan diagram G bebas ya, misalkan di sini nanti kita bisa gambarkan kayak berat, terus ada mg sin alpha dan seterusnya, bisa juga akan memperoleh nilai percepatan yang sama gitu ya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai percepatan ini, kita bisa tahu bahwa nilai dari S
yaitu S sama dengan setengah AT kuadrat, maka setengah kali 5/7 G sin alpha dikali dengan T kuadrat ya. Nah, ini adalah nilai dari S-nya. Sementara perubahan energi potensial yang berubah menjadi energi kinetik bisa kita dapatkan di sini. Perubahan energi potensial itu kan sama dengan mg ya, kali S ya. mg kali S. S-nya adalah 5/14 dikali G gitu ya. G sin alpha T kuadrat. Ini adalah perubahan energi potensial berubah menjadi kinetik. Maka kita bisa dapatkan di sini nilainya adalah 5/14 mg kuadrat sin alpha T kuadrat. Nah, tinggal kita substitusikan bahwa masanya adalah 20 gram, terus gravitasi kita gunakan 9,8 dan T adalah 7 second dan sin alpha itu adalah 3/5 teman-teman. Maka kita bisa dapatkan nanti mutlak dari perubahan energi potensial itu sama dengan 12 ya, 12,1 joule. Ya, karena kan satu angka di belakang koma. Maka teman-teman tinggal substitusikan nilai dari masanya, terus gravitasi kuadrat, sin alpha dan T kuadrat gitu. Akan diperoleh nilainya adalah 12,1 joule. Berikutnya, sebuah cakram bermasa M, jari-jari A disambungkan dengan batang bermasa M dan panjang 2A. Titik hubung kedua benda terletak di O. Cakram tersebut terletak pada bidang XY dengan titik pusat cakram berada koordinat A 0,0 gitu ya. Batang tersebut terletak sepanjang sumbu X dengan ujung kiri batang berada pada koordinat min 2A 00. Sistem cakra batang diputar dengan kecepatan sudut omega terhadap sumbu Z. Jika masanya 12 kg, A-nya 2 meter, dan omega adalah 1 rad per second, tenaga kinetik rotasi sistem cakram batang sama dengan. Nah, pertama untuk menghitung energi kinetik rotasi, kita perlu menghitung momen inersia masing-masing benda ya. Nah, dalam hal ini kita bisa gunakan nanti untuk menghitung energi kinetik rotasi itu adalah setengah I total omega kuadrat gitu ya. Pertama kita bisa menghitung momen inersia batang ya. Untuk batang memiliki massa M dengan panjang L sama dengan 2A gitu ya. Nah, koordinat batang sumbu X itu kan dari ujung kiri itu berada min 2A 00 gitu ya. Nah, untuk sebuah batang yang berotasi memiliki salah satu ujungnya, momen inersianya adalah sepertiga M L kuadrat gitu ya. Dan dalam kasus ini sumbu rotasi kan di sumbu Z melalui titik O, maka kita bisa tahu bahwa I inersianya itu adalah setengah atau sepertiga maksudnya M L kuadrat gitu ya. Dan itu sama dengan sepertiga M, L-nya adalah 2A kuadrat. Kita bisa dapatkan adalah sepertiga M 4A kuadrat. Dan itu sama dengan 4/3 MA kuadrat. Kita cakram gitu ya, I cakram itu sama dengan I cakram pada sumbu Z ya, dalam IC sumbu Z gitu ya, ditambah dengan MR kuadrat. Nah, I cakram pada sumbu Z itu adalah setengah MR kuadrat. Setengah MR kuadrat ditambah dengan MR kuadrat ya. Maka kita bisa dapatkan adalah 3/2 MR kuadrat. Dan R itu kan sama dengan A, maka ini sama dengan 3/2 MA kuadrat. Nah, berikutnya tinggal kita hitung berapa energi kinetik rotasi ya. E karot gitu ya. E karot itu sama dengan setengah I totalnya kali omega kuadrat. Nah, maka kita dapatkan setengah I total tinggal kita jumlahkan ya. Di mana I bendanya itu ditambah dengan cakram, maka kita bisa dapatkan sini 4/3 MA kuadrat dari persamaan ini. Terus ditambah dengan 3/2 ya. 3/2 MA kuadrat. Terus ditambah dengan 3/2 MA kuadrat. Terus kali dengan omega kuadrat ya. Nah, maka kita bisa dapatkan setengah, kita samakan penyebutnya 3 dan 2, itu misalkan kita samakan adalah 6 ya. 6 bagi 3 itu 2, maka 8 ditambah 6 bagi 2 3, 3 ke 3 9 ya. Kali dengan MA kuadrat omega kuadrat ya. Maka kita bisa dapatkan di sini 8 tambah 9 itu kan 17, berarti 17 dibagi dengan 2 kali 6 adalah 12 MA kuadrat omega kuadrat ya. Nah, berikutnya tinggal kita substitusikan ya, bahwa kan M kita bisa dapatkan nilainya adalah 12 kg, terus A adalah 2 meter, dan omega adalah 1 rad per second. Maka kita bisa dapatkan 17/12. M dalam hal ini adalah 12 ya. Terus A-nya adalah 2 meter, kuadrat, omeganya 1 kuadrat. Ini bisa habis. Ini jadinya 4 ya, 17 dikali dengan 4
itu hasilnya adalah 68 ya. 68 Joule. Sehingga energi kinetik rotasinya itu adalah 68 Joule. Dia adalah seorang atlet perenang lompat indah Olimpiade dengan massa 75 kg, memulai lompat turun ya dari papan loncat setinggi 10 meter. Dengan kecepatan awal 0, anggap gaya apung air menyeimbang gaya gravitasi pada penyelam. Dan gaya viskos pada penyelam adalah PB kuadrat. Tinjau kecepatan perenang selama menyelam V adalah fungsi dari kedalaman X yang berlaku saat batas P sama dengan V0 pada saat X0. V0 adalah kecepatan perenang pada saat menyentuh permukaan air. Jika nilai B sama dengan 40 kg per meter, maka kedalaman perenang dari ke permukaan air pada saat kecepatan V sama dengan 7 meter per second itu berapa? Pertama kita bisa gambarkan di sini ada seorang perenang lompat indah gitu ya. Misalkan dia di sini ya pada ketinggian H ya dari permukaan air. Misalkan H, terus di sini ada permukaan air. Nah, di sini kan sebelum dia menyentuh permukaan air dia kan punya kecepatan yang besar, kecepatan adalah V0 gitu ya. Dimana nilai dari V0 bisa kita gunakan kekal energi itu adalah mgh sama dengan setengah m V0 kuadrat. M coret maka V0 sama dengan akar 2GH ya. Nah, itu adalah kecepatannya. Berikutnya saat si perenang ini menyelam ke dalam air, dia kan punya gaya hambat ya. Dalam hal ini adalah gaya viskos ya, besar adalah PP kuadrat. Maka kita bisa dapatkan di sini. Misalkan dia masuk ya ke dalam, dia kan punya gaya berat ya. Misalkan di sini dia punya gaya MB, terus ada gaya hambat ya air, itu adalah VP kuadrat fungsi V. Dan misalkan dia berpindah sejauh X di sini, dan kita carikan berapa X itu ya. Nah, pertama kita bisa tinjauan ya, bahwa FA itu kan sama dengan M kali G, FA-nya itu adalah MG gitu ya. Kita bisa tahu bahwa sigma F sama dengan M kali A, dan kita bisa dapatkan di sini MG kurang FA ya, terus dikurang dengan PB kuadrat sama dengan M kali A gitu ya. Ini kan nanti MG juga nilainya, maka ini saling menghilangkan ya. MG kurang FA, terus kita bisa dapatkan sini min BP kuadrat ya, min BP kuadrat sama dengan M kali A. Nah, percepatan bisa kita rubah dalam bentuk seperti ini dengan menggunakan model rantai ya. Percepatan kan sama dengan dV dt, terus sama dengan dV dx, terus dx dt. Dimana dx dt itu kan sama dengan V. Maka ini sama dengan V dV dx ya. Inilah fungsi kecepatan. Tinggal kita substitusikan ke dalam, maka kita bisa dapatkan min BP kuadrat sama dengan M kali V dV dx ya. Nah, tinggal kita kali silang di sini. Ini jadinya min B terus bagi dengan M ya. Min B bagi dengan M dx ya. dx terus V kuadrat bisa pindahkan ke bawahnya. Maka kita dapatkan di sini adalah dV ini bisa habis 1, maka di sini adalah dV bagi V ya. Berikutnya kalau kita menghilangkan diferensialnya, kita bisa integralkan ya kedua ruas ini. Ini kita integralkan, maka kita bisa dapatkan di sini integral ya. Batasnya V, V0. Terus di sini adalah dV bagi V. Terus di sini kita bisa dapatkan min B per M, integral dari X ya, X0 dx gitu ya. Nah, untuk integral dari dV kita bisa tahu kan nilainya adalah ln ya, logaritma natural dari V dengan batas adalah V0, terus ini jadinya min B per M dikali dengan X ya, karena kan batasnya kan dari X0 gitu ya. Ini bisa kita dapatkan ln V per V0 ini sama dengan min B per M X kurang X dibagi dengan ya 0 kan bisa kita nggak usah tulis lagi ya. Maka kita bisa dapatkan di sini adalah X saja ya. Terus kita bisa dapatkan ini kan kita bisa tuliskan ln seperti ini ya. Nah, persamaan X kita sekarang punya adalah X itu sama dengan M kita kali ke kiri, bisa kita dapatkan adalah M per B negatif ya, ln dari P per V0 ya. Nah, untuk kita kan sudah dapat bahwa nilai V tadi itu adalah akar 2GH, tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan kita, maka kita bisa dapatkan di sini nilai X itu sama dengan min M per B ln dari akar 2GH ya, akar 2GH dibagi dengan V ya, dalam hal ini V0 ya. Nah, kita tinggal substitusikan ya, dalam hal ini M-nya itu adalah 75 kg, terus kita bisa dapatkan juga B itu adalah 40 kg per meter, kecepatannya adalah 7 meter per second, terus ketinggiannya adalah 10 meter ya.
Nah, tinggal kita substitusikan sebuah nilai ini ke dalam persamaan, maka kita bisa dapatkan di sini nilainya adalah X itu mendekati adalah 1,299 meter, atau bisa kita tulis untuk satu angka di belakang koma itu adalah 1,3 meter.